warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Tri Utami, saya dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di video pertama ini, Desi akan membahas mengenai permasalahan kearifan lokal yang ada di daerah Desi sendiri. Dan nilai kearifan lokal yang ada di daerah Desi sendiri akan dihubungkan dengan nilai sila Pancasila 1-5. Tapi, sebelum membahas ke materinya, Desi ingin memperkenalkan daerah Desi dulu, yaitu daerah Kayu Agung, merupakan ibu kota dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan ini Desi akan menunjukkan video tentang seputaran Kayu Agung. Langsung tonton aja ya. Hai guys, kali ini Desi akan bercerita mengenai asal mula daerah Kota Kayu Agung. Kota Kayu Agung merupakan ibu kota dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Asal mula nama Kayu Agung, daerah Kota Kayu Agung terdapat pohon-pohon yang berukuran besar, bahkan ada yang sampai berdiameter 4. Kemudian disimpulkan oleh para petuah, pohon itu berarti kayu, sedangkan besar itu agung. Makanya, nama Kota Kayu Agung itu diartikan dari sebuah pepohonan. Kota Kayu Agung sering disebut dengan Morgesiwe, yang artinya mempunyai 9 kelurahan. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman dan padatnya penduduk, Kota Kayu Agung sendiri berubah menjadi 11 kelurahan. Di antaranya ada Kayu Agung Asli, Perigi, Kutaraya, Kedaton, Jua-Jua, Sidakarsa, Mangungjaya, Paku, Sukadana, Cintaraja, dan yang terakhir ada Tanjung Rancing. Kota Kayu Agung sendiri terkenal akan kebudayaannya, makanan khasnya, sampai ke wisatanya. Nah, itulah tadi video singkat mengenai asal mula daerah Kayu Agung, ibu kota dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebelum membahas nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan nilai sila Pancasila dan permasalahan kearifan lokal yang ada di daerah Kayu Agung, sebenarnya kearifan lokal itu apa sih? Kearifan lokal merupakan suatu warisan yang dilakukan secara turun-temurun ke generasinya melalui mulut ke mulut. Nilai kearifan lokal di daerah Kayu Agung sendiri meliputi dari nilai gotong royong, nilai solidaritas, nilai tolong-menolong, dan nilai agama, dan masih banyak lagi nilai kearifan lokalnya. Masuk ke materi yang pertama, yaitu nilai kearifan lokal yang mencerminkan nilai Pancasila sila 1 sampai sila 5 yang ada di daerah Kayu Agung. Nah, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sila pertama ini yaitu menganut nilai kearifan lokal keagamaan, berarti kepercayaan. Menurut daerah Kayu Agung, bahwasanya jika anak perempuan lebih mirip ibunya daripada ayahnya, maka anak tersebut harus dijual karena anak tersebut biar patuh dan taat kepada orang tuanya. Dijual maksudnya adalah mencari orang tua angkat. Nah, materi selanjutnya yaitu sila kedua, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya adalah bahwa setiap manusia yang saling membutuhkan setia kawan, kekeluargaan perlu bersatu dalam memperlakukan orang lain sesuai harta martabat sebagai makhluk Tuhan. Nah, di mana nilai ini menganut nilai kearifan tolong-menolong. Kalau di daerah Kayu Agung sendiri, contohnya ada ketika ada tetangga atau dalam satu keluarga ada yang meninggal, ada satu pihak amalan kematian yang memegang uang kas untuk membantu pihak keluarga membayar tenda serta kursi. Jadi keluarga yang ditinggalkan tidak perlu lagi membayar sewa tersebut. Lanjut ke materi sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Maksud dari Persatuan Indonesia adalah menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Merupakan bagian nilai kearifan lokal gotong royong. Maksud dari nilai kearifan lokal gotong royong di sini adalah masyarakat
mengajarkan kebersamaan, persatuan, rela berkorban, dan tolong-menolong, serta sosialisasi. Contohnya itu di daerah Kayu Agung ketika ada hajatan, pihak tuan rumah atau pihak yang mengadakan hajatan mengajak tetangga untuk melakukan masak-masak bersama. Tujuannya agar keakraban lebih terjalin lagi. Keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksud dari sila keempat adalah perlunya musyawarah bersama atau lebih disebut dengan nilai kearifan solidaritas. Nah, nilai kearifan solidaritas ini mencerminkan nilai kearifan lokal ketika adanya malam lingkup. Malam lingkup itu diartikan dari sebuah acara midang bebuke yang dilakukan pada acara Hari Raya Idul Fitri. Nah, di sini tujuannya agar pihak kelurahan dan pihak yang ikut serta dalam kebudayaan tersebut menentukan busana apakah yang bakal dipakai dan peralatan apa saja yang akan digunakan. Lanjut ke sila terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Dari sila kelima ini adalah contohnya kearifan lokal solidaritas, di mana adil berarti sama seperti pembagian beras atau pembagian uang itu harus yang mendapatkan tuh benar-benar yang lagi membutuhkan. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu permasalahan kearifan lokal yang ada di daerah Kayu Agung. Permasalahan kearifan lokal yang ada di daerah Kayu Agung yaitu kurangnya partisipasi dalam mengembangkan kebudayaan yang ada di daerah Kayu Agung. Contohnya seperti midang bebuke atau sering disebut dengan midang mergesiwe. Sebelum ke inti dari cara mengatasi permasalahan tentang masalah yang ada di daerah Kayu Agung tadi, di sini Desi akan menjelaskan apa sih itu midang bebuke atau sering disebut dengan midang mergesiwe. Midang artinya kebudayaan arak-arakan, sedangkan bebuke adalah tradisi yang dilakukan di hari raya Idul Fitri. Nah, midang bebuke ini dilakukan pada hari raya Idul Fitri pada lebaran ketiga dan keempat dengan diiringi musik tanjidor. Midang bebuke ini diikuti oleh 11 kelurahan. Ada dari Kelurahan Kayu Agung Asli, Perigi, Kutaraya, Kedaton, Jua-Jua, Sidakarsa, Mangunjaya, Paku, Sukadana, Cintaraja, dan terakhir ada Tanjung Rancing. Nah, 11 kelurahan ini menampilkan sebuah pakaian ada pernikahan dari Kayu Agung, mulai dari maju inti 1, maju inti 2, bahkan maju mula, dan maju turun mandi. Permasalahan di midang bebuke ini ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua itu faktor eksternal, dimana kurangnya minat gadis dan bujang di daerah tersebut dan kekurangannya dari pemerintah tersebut. Cara mengatasi permasalahan ini menurut Desi ialah dengan menggunakan nilai kearifan lokal solidaritas, dimana harus menjaga kebudayaan tersebut, adat istiadat agar tetap terjaga. Cara untuk menumbuhkan rasa minat muda-mudi di dalam midang bebuke ini ialah dengan cara memberikan pelayanan serta pembaruan yang lebih identik dalam mengendalikan budaya midang bebuke ini, mulai dari perlengkapan yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah setempat. Jadi semua muda-mudi akan lebih terpacu minatnya untuk mengikuti midang bebuke ini. Tetapi jika perlengkapan baju adat dari para partisipasi yang mengeluarkan, maka kemungkinan hanya berapa muda-mudi saja yang tertarik, karena tidak semua muda-mudi mempunyai dana sendiri untuk mengeluarkan biaya pada acara budaya ini, sehingga muda-mudi yang dari kalangan biasa saja tidak akan tertarik atau tidak akan bisa ikut kalaupun dari dana sendiri. Maka dari itu, jika pemerintah yang mengeluarkan dana untuk keperluan dalam acara ini, maka kemungkinan semua muda-mudi akan sangat
antusias mengikuti acara tersebut, dan juga harus ada dukungan dari daerah setempat memberikan support terhadap muda-mudi untuk bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap budayanya sendiri dan rasa kepeduliannya akan kebudayaan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang permasalahan kearifan lokal yang ada di daerah saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.